Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas China Management. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester mata kuliah sumber daya manusia. Pada video ini akan dibahas mengenai manajemen sumber daya manusia global. Pembahasan ini meliputi manajemen sumber daya global, ruang lingkup MDSM global, jenis-jenis MDSM global, tugas-tugas MDSM global, perbedaan MDSM internasional dan MDSM domestik, perbedaan MDSM global antar negara-negara, dan yang terakhir persaingan MDSM global. Langsung ke pembahasan. Apa sih manajemen sumber daya global itu? Manajemen sumber daya global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Morgan mendefinisikan manajemen SDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi, yaitu aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua yaitu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga yaitu dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur-literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup MDSM global. Umum, Dowling dalam Dassler 2008 membatasi ruang lingkup manajemen SDM global meliputi fungsi MDSM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan seperti pertama, fungsi MDSM meliputi 4 aktivitas yaitu fungsi akuisisi, meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan, yang meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan, meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Serta fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Selanjutnya ada tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau lokal nasional. Kedua yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau expatriate. Selanjutnya karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Selanjutnya ada negara yang terlibat dalam operasi yaitu negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country, negara asal perusahaan atau home country, negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other countries. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis MDSM global. Yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi tersebut satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Yang ketiga ada warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas MDSM global. Yang pertama ada tugas teknis. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus kemudian kembali, di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan tertentu. Yang kedua yaitu tugas fungsional. Seseorang dikirim untuk melakukan proyek atau pekerjaan besar tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai dan diperlukan beberapa keterampilan antara kebudayaan. Yang ketiga yaitu tugas pengembangan. Seseorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Yang terakhir yaitu tugas strategis.
Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih, serta pemahaman dan keterampilan antara budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan MDSM internasional dan MDSM domestik. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dan dalam pekerjaan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan MDSM global dan MDSM domestik. Pada tahun 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MDSM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, regulasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, yaitu para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MDSM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas, sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya di beberapa negara mewajibkan pertanyaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat yaitu pengungkapan risiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya risiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan risiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MDSM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. Yang keenam, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS. Jadi, penekanan akan berubah dari mengelola proses ekspatriatisasi ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan-perbedaan MDSM global antar negara-negara. Yang pertama, manajemen Barat atau Amerika memiliki aspek positifnya, efisien, disiplin, sadar akan waktu, penghormatan terhadap inisiatif individu. Sedangkan aspek negatifnya, manusia diperlakukan seperti mesin, masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya, manajemen Jepang. Aspek positifnya yaitu solidaritas terhadap kelompok atau perusahaannya yang tinggi, nasionalisme tinggi, dan penghormatan yang lebih senior. Sedangkan aspek negatifnya yaitu opportunities sangat tertutup dan agak angkuh. Sedangkan manajemen Cina memiliki aspek positif yaitu ulet, tekun, hormat, solidaritas kelompok atau suku. Sedangkan aspek negatifnya yaitu mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan dan terlalu materialistis. Pembahasan selanjutnya yaitu persaingan MDSM global. Randall School pada tahun 1994 mendefinisikan strategi sumber daya manusia kutipan berikut. Getting the strategy of the business implemented effectively, getting everybody from on the top of the human organization to the bottom doing things that make the business successful. Pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi, visi, strategi perusahaan, SBU atau Strategi Business Unit, dan juga strategi fungsional. Untuk mengevaluasi SDM perlu dipertimbangkan 4 faktor, yaitu tingkat strategis,
antara lain misi, visi, dan sasaran organisasi, faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal, dan faktor organisasional. Tidak jarang dalam meningkatkan performance-nya, perusahaan perlu melakukan right-sizing agar fleksibilitas SDM dapat mencapai sasaran perusahaan dapat tercapai. Demikian pembahasan manajemen sumber daya manusia global dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.